Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sersan, Saresehan Santai bersama Sandi. Kali ini saya hadirkan pemuda desa, aktivis dari desa Langsem, Kecamatan Lebakwangi. Ini dia, ARB, Ade Romdon Bahtiar. Gimana? Alhamdulillah, damang. Gimana Kang Sandi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Ade luar biasa, hatur nuhun sudah hadir, sudah menyempatkan waktu di podcast Sersan ini. Siap. Nah, Kang Ade, saya langsung aja to the point karena saya sudah beberapa riset ya. Luar biasa, di riset dulu ternyata ya. Saya sudah riset. Kang Ade ini aktif di beberapa organisasi di desa. Ya, betul. Betul ya? Betul. Mungkin ada di Karang Taruna, Betul. ada di Irmas, Betul. ada di Yayasan Yatim dan Duafa. Betul. Luar biasa. Pemerintahnya dapat, keagamaannya dapat. Wah, luar biasa ini mah. Kang Ade, mungkin Kang Ade di beberapa organisasi itu ada peran-peran penting. Nah, coba Kang Ade dijelaskan apa sih kegiatan-kegiatan Kang Ade ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Romdon Bahtiar ya. Tadi luar biasa ARB kan. Wah, saya kasih nama aja ARB. Luar biasa, emang suka disebut seperti itu ARB. Oke. Tapi ada yang menyebutkan Ade Romdon, ada Bahtiar gitu kan. Nah, tadi dijelaskan terkait apa namanya tadi riset dan sebagainya, itu luar biasa gitu kan. Biasa tuh, aku tuh riset acan masa penting gitu kan. Karena emang aktif di beberapa organisasi di desa ya, di desa gitu kan. Ya alhamdulillah dengan kegiatan tadi gitu kan ya, karena emang kita itu pemuda ya, jadi harus aktif di berbagai lini gitu kan, lini kegiatan sosialnya tentu dari yayasan tadi, dari keagamaannya, dari Irmas gitu. Saya menempatkan seperti itu, terus dari Karang Taruna ya secara pemerintahannya, secara komunikasi dengan pemerintah seperti apa, desa gitu. Jadi gitu. Mungkin dari awal mulanya itu emang 2019 gitu kan saya aktif di Irmas. 2019 kalau nggak salah ya, saya lupa lagi gitu. 2019 terus itu tuh berbarengan sebenarnya mah, berbarengan aktif itu. Ketiga organisasi itu. Jadi berawal mulanya dari Irmas, terus yayasan, sekarang Taruna. Saya jelaskan satu-satu dulu peran-peran saya di Irmas, sekarang dan sebagainya gitu kan. Coba Kang Ade jelaskan di Irmas ini, Kang Ade sebagai apa? Nah, pada Allah kemarin itu dapat amanah, dulu itu dapat amanah gitu kan, saya sebagai ketua Irmas Desa Langsem ya di sana. Jadi perannya emang ketua di sana, saya memobilisasi para remaja gitu kan. Di sana kan remaja Masjid Al-Ikhlas Desa Langsem ya Mas. Nah, berawal dari itu saya diamanahi yang luar biasa gitu kan, dengan background yang apa namanya itu, yang nggak terlalu soleh mungkin ya, mudah-mudahan Mas soleh kemarin. Tapi proses memperbaiki gitu diri kan. lah. Itulah salah satu mungkin Allah menempatkan seperti itu. Jadi harus memperbaiki setiap step by step itu. Jadi saya coba aktif di sana, saya mengakomodir semua remaja gitu kan. Soalnya kan kemarin itu apa namanya sempat akem gitu kan. Dulu itu kenapa? Tahun berapa Kang Ade jadi ketua di Irmas itu? 2019 sampai sekarang masih alhamdulillah dipercaya ya. Ya ada percaya juga, karena emang kalau di sana itu emang perlu dirubah sih dari manajemen organisasinya, karena kenapa kok bisa harus dirubah? Periode itu mengikuti ketua DKM katanya. Sebenarnya 1 tahun lagi berarti kan. Ketua DKM habisnya 2005 kalau nggak salah. Akhir berarti tahun gitu sekarang kan. Ya. Tahun sekarang gitu kan. Dia pun saya pun habis tahun sekarang gitu. Jadi peran di sana yang emang cukup berawal dari nol sih gitu kan. Saya tidak terlalu paham perannya apa ketua dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya pun di kampus ada beberapa teman dan aktif juga gitu kan di dalam organisasi. Jadi saya coba mengaplikasikan di sana gitu kan, seperti itu. Jadi lanjut saya bismillah gitu kan, walaupun amanahnya di bidang keagamaan ya yang cukup luar biasa gitu kan, karena kan banyak juga apa namanya para kiai di sana, hampir banyak gitu kan. Saya coba
apa namanya minta supportnya gitu kan. Soalnya kan kegiatan Irmas itu cukup, saya membuat apa namanya kegiatan yang per tahun, per bulan, per minggu gitu kan. Per minggu. Saya coba Oke. seperti itu. Kegiatan inti yang sering dilakukan oleh Irmas atau di bawah kepemimpinan Kang Ade Nah, yang sudah berjalan apa aja sih? Yang sudah berjalan itu dari awal mulanya saya itu apa namanya kegiatan per minggu. Awal sih per tahun dulu ya, per tahun saya coba apa namanya rekrut beberapa remaja yang emang ingin aktif gitu kan, dan emang saya memotivasi gitu remaja karena emang harus aktif karena ya mau nggak mau gitu kan. Apa jangan itu sampai kegiatannya? ansos gitu kan. Terus kegiatannya pertama itu yang Ramadan gitu kan, sekarang kan 1 bulan Itu Ramadan. Kegiatan Ramadan itu sanlat gitu kan. Sanlat. Itu Sebentar lagi. Itu sebentar lagi. Sebenarnya sekarang lagi nyiapin tuh Pak. Lagi nyiapin ya. Itu yang per tahunnya, per bulannya tetap PHB itu ada gitu kan. Kita kolaborasi dengan DKM dan sebagainya. Nah, untuk rutinannya per minggu itu saya dari per tahun, per bulan, per minggu. Langsung per minggu. Per minggu itu kegiatannya kajian malam Ahad, malam minggu. Kenapa malam minggu? Karena para remaja, para pemuda itu kan malam minggu itu daripada hal yang tidak negatif gitu. Saya mengarahkan ke kegiatan yang lebih positif gitu. Positif. Nah itu alhamdulillah dari sana itu rutin per minggu hampir 2 tahun 3 tahun lah gitu kan. Alhamdulillah berjalan gitu kan, dan luar biasa tiap minggu itu ada sekitar 40-50 remaja. Alhamdulillah luar biasa gitu. Ini. Luar biasa, dan itu saya juga tidak apa namanya berjalan sendiri gitu kan, ya, karena ada banyak dengan teman-teman yang lain dan kerjasama juga dengan Karang Taruna. Seperti itu. Palingan tadinya Kang Ade ini aktif juga di Karang Taruna. Kalau boleh tahu di Karang Taruna tuh sebagai apa Kang Ade? Karang Taruna emang berbarengan antara Irmas dan Karang Taruna. Kenapa saya aktif juga di Irmas dan Karang Taruna gitu kan? Karang Taruna kebetulan diamanahi juga di sekretaris awal tuh. Sekretaris umum. Iya. Gitu kan. Jadi segala sesuatu administratif lah gitu kan, administratif. Itu saya mengurusi seperti itu, proposal dan sebagainya, kegiatan. Ya kalau Karang Taruna ya emang kegiatannya ya nggak terlalu banyak gitu kan. Yang lebih kepada kegiatan sosial, kegiatan umum. Agustusan. Tapi ada nggak branding inti dari kegiatan Karang Taruna yang sudah dikolaborasikan dengan Irmas? Nah itu salah satunya itu Kalam itu. Kalam. Itu di masa saya bersama, karena emang tidak ada yang sifatnya rutin tiap bulan gitu kan. Nah itu ya mah kegiatan tagering tiap tahun baik maksudnya gitu. Saya coba per minggu sekalian gitu. Luar biasa. Dan ada yang komen pun dari beberapa yang apa namanya orang gitu, itu ulah per minggu baik per hari cina. Kegiatan per hari. Luar biasa kalau per hari Bapak. Luar biasa. Ya minimal cina tiap hari teh sholat berjamaah tiap hari gitu kan ke masjid musola. Memang betul seharusnya seperti itu. Tapi kan remaja pemuda ini emang tersebar tiap RT dan sebagainya. Tidak bisa emang kondisikan semuanya dan sebagainya untuk apa namanya sholat video tiap hari gitu kan nggak bisa seperti itu gitu gitu. Tapi ya bisa aja sebenarnya tinggal mengingatkan di grup dan komunikasikan saja gitu. Tapi ya berbagai kegiatan, karena kan tadi aktif di beberapa organisasi tuh, jadi susah juga nge-manage-nya ya. Ini satu lagi nih yang saya ingin tanya terkait yang itu tuh apa organisasi yayasan yatim duafa itu, kok apa sih yang Kang Ade lakukan sebagai apa sih di yayasan itu, dan ya kegiatan-kegiatannya lah. Nah itu luar biasa sih, pengalaman dan motivasi yang luar biasa, karena emang berbarengan juga ketika aktif di Irmas, Karang Taruna gitu kan. Terus itu pun kegiatan pun emang Irmas kan ada per tahunnya kegiatannya gitu kan. Ramadan, Karang Taruna ada, terus yayasan juga ada gitu kan. Jadi satu kegiatan itu bulan Ramadan itu berbarengan gitu. Dikolaborasikan. Gitu. Jadi apa namanya kegiatan di sana di yayasan awal mulanya sih bakti sosial gitu kan. Bakti sosial berkaitan dengan pangkas rambut gratis gitu kan. Terus
sembako murah gitu kan, pakaian murah gitu kan, itu di sana. Dan emang sponsornya luar biasa sih. Kalau dulu-dulu itu lumayan banyak gitu kan, ada pengobatan gratis ada. Seperti itu. Siap. Kang Ade, mungkin di beberapa organisasi di desa pasti ada, kalau bahasa saya namanya aya pasang surut, aya keur memujuh keur semangatna, Iya, aya memujuh keur teu rajeuna gitu teh nya. masih ada aja. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh terkait ininya Kang Ade, tantangan sebagai pengurus supaya tetap konsisten atau istiqomah itu organisasi ini tetap berjalan dengan baik, aktif lah intinya seperti itu. Gimana sih caranya? Itu kan kembali lagi kita niatnya untuk apa gitu kan. Oke. Contohnya di remaja masjid kita niatkan untuk apa di masjid. Pertama kan saya meniatkan untuk di remaja masjid itu aktif itu ya, pertama mungkin ingin memperbaiki diri gitu kan. Terus waktu dan sebagainya gitu kan, dan ingin ilmu, maksudnya ilmu bukan hanya untuk pribadi tapi untuk mengajak orang lain gitu. Contohnya kan berkaitan dengan dakwah gitu kan kalau di remaja masjid gitu kan. Tapi berkaitan dengan itu ya kita harus juga sebagai ketua gitu kan mencontohkan kepada yang remaja yang lain ya harus seperti ini gitu kan. Jadi jangan hanya ngatur-ngatur saja gitu. Dari kalau di bidang keagamaan kita harus mencontohkan gitu kan, seperti itu. Jadi ketika kita ketua GQ gitu, jadi emang harus mencontohkan kalau di bidang keagamaan itu. Jadi agak riskan gitu kan. Makanya emang harus benar-benar dekat gitu kan, dekat dengan ustadz dan sebagainya gitu kan. Jadi biar mengingatkan ranah-ranah yang harus diri Irmas itu seperti apa gitu. Gitu. Berarti kan itu istiqomahnya ya salah satunya harus menjadi teladan ya. Iya. Jadi sampel atau contoh untuk anggota yang lainnya ya. Iya. Supaya tetap istiqomah dan berjalan dengan baik. Nah, di samping tantangan pasti ada yang membuat Kang Ade nyaman, bahagia yang didapatkan dari ikut gabung atau menjadi pimpinan di salah satu organisasi, salah satunya di Irmas, di Karang Taruna, di yayasan. Apa sih yang bisa Kang Ade dapatkan supaya saya mau nih jadi ketua Irmas karena saya dapat ini, saya mau jadi sekretaris Karang Taruna dapat ini. Yang dapat itu tanda kutip apa sih yang Kang Ade sampai hari ini bertahan? Ya sampai hari ini emang kembali lagi ke niat gitu kan. Kita niatnya kan untuk apa kalau di organisasi itu gitu kan. Karena organisasi itu bukan organisasi profit ya. Nah itu kembali dari eta gitu kan. Maksudnya kan kembali lagi karena organisasi itu ya untuk pengembangan diri. Jadi kita belajar memanage organisasi gitu kan, mengatur waktu dan acara gitu kan, memikirkan biaya untuk kegiatan gitu kan. Itu jadi awal mulanya kenapa saya aktif di sana, emang motivasi saya gitu kan, pertama emang dijalani aja gitu kan, emang ingin bermanfaat gitu kan. Orang lain gitu kan, itu pertama gitu kan. Dan emang qadarullah gitu kan, saya diamanahi gitu kan di beberapa lini gitu kan organisasi. Pertama yayasan ya, sampai mengangkat sampai hari ini pun emang dari yayasan sih, saya beranjak dari yayasan, dari organisasi sebenarnya masih itu. Jadi ya alhamdulillah banyak gitu kan, banyak hal-hal yang saya dapatkan gitu kan. Pertama kan apa aja tuh? Teman gitu kan, terus jejaring gitu kan. Banyak sih sebenarnya. Banyak lah. Berarti banyak yang banyak yang diterima, jejaring, teman, kenyamanan gitu ya dalam berorganisasi lah gitu ya. Bisa jadi jodoh juga bisa jadi di sana. Insya Allah. Gitu. Kang Ade sudah menikah belum? Belum. Insya Allah doakan ya. Insya Allah udah ada. Udah ada. Tunggu tanggal main. Nanti ya tahu-tahu ada undangan. Nah tadi belum menyebutkan saya di yayasan itu seperti apa. Oh iya, di yayasan seperti apa? Saya ulang lagi. Kegiatannya sih emang lebih banyak yayasan ketimbang Irmas dan Karang Taruna. Yayasan itu beranjak dari emang kegiatan sosial ya gitu. Emang sepi di dia gitu kan, maksudnya zonanya udah, circle-nya udah
bagus lah gitu kan, itu dari sosial gitu kan, emang fokusnya juga anak-anak yatim gitu kan, dan anak yatim kan luar biasa ya, ketika kita didekati terus kita minta doanya akan dikabul gitu kan. Luar biasa itu Pak. Makanya itu mungkin salah satu saya sampai sekarang mungkin karena dekat dengan anak-anak itu kan, ya di sana itu emang kalau dari 2019 itu dapat wakaf gitu kan. Bukan wakaf dulu sih, rumah yang hak guna pakai lah gitu. Hak guna pakai. Nah, baru setahun 2020 itu dapat wakaf gitu kan. Nah, berawal dari sana, saya perannya sih di sana emang sekretaris pas merangkap di media. Fundraising gitu kan. Fundraising segala kegiatan di yayasan itu atau di rumah yatim itu ya saya yang mempublikasikan gitu kan, semuanya lah, video dan sebagainya gitu kan, itu semua sosmed sama saya gitu kan, sekretaris pun saya gitu kan. Alhamdulillah berjalannya waktu banyak amanah-amanah gitu kan, amanah donasi dan sebagainya sampai wakaf dan sebagainya gitu kan. Hampir sekarang mungkin donasi sekarang hampir ratusan juta ya. Alhamdulillah. Gitu. Dan sekarang lagi pembangunan. Pembangunan 2020 awal pertama, sekarang udah lantai 3. Waduh, masya Allah. Udah lantai 3. Alhamdulillah gitu kan. Emang mungkin doa-doa anak yatim gitu kan. Itu di sana segala kegiatan yatim itu di sana gitu kan, di sana karena kalau boleh tahu anak yatimnya ada berapa orang? Nah, untuk sementara sekarang anak yatim itu ada 30-an kalau nggak salah, kurang lebih 30-an. Tapi itu tuh emang ruang lingkupnya masih desa sih, belum tingkat kecamatan ataupun. Itu teh tinggal di situ atau memang tinggal di rumahnya masing-masing? Untuk tinggalnya itu atau gimana deh? Ada yang sudah tinggal di sana, maksudnya kayak santri kalong gitu kan. Maksudnya kadang di sana, kadang kalau sekolah mah pulang gitu kan. Gitu, jadi masih kayak santri kalong aja gitu. Kayak santri kalong ya. Jadi kegiatannya banyak sih kalau di sana itu gitu kan. Beres sekolah pulang kegiatan dia. Kegiatan yayasan gitu kan. Jadi fokusnya ke tahfiz ya, Quran. Tahfiz Quran ya. Kemudian sudah banyak sih yang hafal beberapa juz gitu kan di sana juga gitu. Dan prestasi atau apa ya bahasanya teh yang sudah yayasan lakukan, ada nggak anak yatim ini mungkin kalau yang sudah kuliah atau apa atau kalau di yayasan sekolahnya sampai SMA atau gimana? Karena kan yayasan namanya kan Yayasan Himatul Ummah Al-Islamiyah Kuningan. Tadi di bawahnya itu LKSA Rumah Yatim Himatul Ummah. Kalau yayasan kan naungannya gitu kan. Naungannya itu kan yayasan sosial dan akan berkembang mungkin nanti ke pendidikan. Nanti kalau nggak salah nanti akan ada ke pendidikan juga. Nah, saya yang kemarin itu fokusnya ke sosial, itu rumah yatim gitu kan. Tadi apa pertanyaannya? Iya, pertanyaan saya tuh di yayasan tuh anak-anak yatim itu apakah ada yang sudah dibiayai langsung semuanya oleh yayasan untuk sekolah sampai ke tingkat kuliah? Nah, terkait yatim itu karena atau gimana? Kita itu ngurus di yatim itu yang belum balik aja. Belum apa? Belum balik. Gitu. Jadi yang udah balik mah udah dewasa lah, tingkat SMK lah. Jadi itu mah kita lepas gitu kan. Maksudnya komitmen seperti itu gitu, karena apa namanya bisa kita dibiayai sampai kuliah sampai apa namanya asal gitu kan, ngabdi ke yayasan gitu kan. Seperti itu. Tapi ya apa namanya mungkin beberapa anak-anak itu kan pengennya sih berbakti juga ke orang tua, karena kan yatim yatim itu kan masih ada gitu kan, salah satu orang tua mungkin pengen fokus ke orang tuanya gitu kan. Ada yang yatim, ada yang piatu juga gitu ya. Jadi mungkin alasan seperti itu, emang seperti itu sih gitu. Oke. Nah, di yayasan ini kan tadi yatim dan duafa. Itu yang duafa itu skalanya yang di desa berarti ya. Belum sampai ada yang dari luar. Nah, sementara maksudnya ada yang tinggal di yayasan nggak, atau di rumah yatim itu? Yatim duafa itu. Sementara itu emang dari desa gitu kan. Sebenarnya apa namanya udah ada beberapa cabang sih. Maksudnya nginduknya ke
yatim yang di Langsep, Yayasan Langsep gitu kan. Iya. Ada beberapa desa kalau nggak salah. Udah ada cabangnya lah, intinya cabangnya gitu, dan emang tapi kegiatannya sama gitu. Tapi kalau yang di cabang itu masih fokus ke santunan gitu kan, tiap bulan gitu kan. Seperti itu sih, belum sampai rutin gitu kalau di sana gitu kan. Mungkin nanti akan ada mengarah ke sana juga sih. Udah beberapa desa kalau nggak salah cabang. Oke, siap. Ya, luar biasa. Berbicara tentang kegiatan atau aktivitas di desa, organisasi yang ada di desa. Mungkin saya terakhir nih Kang Ade, ada pesan atau quote untuk untuk kawan-kawan yang lain lah, sahabat Sersan, baik pemuda, orang tua, gitu. Siap. Mungkin pesannya, motivasinya untuk saya, mungkin untuk yang nonton di sini, mungkin yang pertama emang kenapa kita harus aktif gitu kan di beberapa kegiatan maupun organisasi gitu kan. Pertama motivasi saya sih pertama emang ingin bermanfaat, itu pertama. Terus yang kedua emang ingin memperbaiki diri, intinya mengupgrade diri gitu kan, karena kan kegiatan ini atau dunia itu luas gitu kan. Betul. Jadi kita harus akan ilmu gitu kan. Maksudnya tiap orang itu kan beda-beda gitu kan cara pandang dan sebagainya. Kita harus mengikuti cara pandang dan sebagainya gitu. Jadi tantangan harus mengikuti gitu kan. Contohnya sekarang kan kenapa harus aktif remaja, kenapa harus aktif di dunia sosial, kenapa harus aktif di pemuda, seperti itu, karena kan itu berkaitan bagi saya gitu kan. Dan itu banyak hikmahnya gitu kan, aktif di sana itu gitu kan. Banyak jejaring dan sebagainya, sampai saya di sini pun ya emang berangkat dari sana gitu. Jadi bermanfaat sih, itu nama bermanfaat aja bagi orang lain. Quote kata-kata atau kata-kata bijak barangkali ada. Itu sih hoirunas anfa'hum linnas gitu. Gitu. Tahu kan artinya apa? Itu sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu sih salah satu yang saya ingat, dan quote-nya itu sih yang saya jalani gitu kan. Seperti apa yang saya pegang prinsip fastabiqul khairat. Nah, itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu setelah saya aktif di satu organisasi selanjutnya. Iya. Oke, sahabat Sersan, Kang Ade, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga waktu yang sudah dikeluarkan sama Allah diganti. Amin. Gitu ya. Dan untuk sahabat Sersan, jangan lupa ditonton ya, dan juga di subscribe, like, dan komen. Dan saya cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.